Nyanpasu. Halo para wibu yang bau bawang. Welcome back again with Goddess Anime, channel yang super duper fenomenal yang akan membahas tuntas segala hal seputar dunia anime paling menarik, paling asik, dan pastinya paling fantastik. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya buat dapetin info menarik ter-up to date lainnya. Oke, daripada kopinya keburu habis, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Tak genjot. Mikami Satoru, seorang pegawai biasa berusia 30-an yang sangat puas dengan gaya hidupnya yang begitu-begitu aja di Tokyo. Namun suatu hari ketika sedang ingin menemui juniornya, Satoru menjadi korban penyerangan acak di jalan. Waduh. Nah, di saat ia sudah gak sanggup lagi menahan luka-lukanya, sebuah suara aneh bergema di kepalanya, mengucapkan berbagai kalimat asing yang takkan bisa dimengerti oleh orang yang sedang sekarat. Dan ya, ketika Satoru udah siuman, dia menemukan bahwa dirinya telah berenkarnasi menjadi seekor lendir alias lem kotor di dunia yang sama sekali tidak dikenalnya. Jadi di sana Satoru memahami suatu hal, bahwa ia memiliki kekuatan untuk melahap apa aja serta meniru penampilan juga kekuatan apapun yang dilahapnya. Hingga kemudian hari, ia tak sengaja bertemu dengan monster tingkat bencana, Veldora, sang naga badai yang telah disegel selama 300 tahun karena menghancurkan sebuah kota menjadi abu-abu. Terus karena bersimpati pada kesulitannya, ya si Veldora tadi yang udah dipasung selama ratusan tahun, Satoru pun akhirnya memutuskan untuk berteman dengannya dan berjanji untuk membantunya menghancurkan segel yang mengurungnya. Jadi sebagai imbalannya, Veldora pun menganugerahkan kepada Satoru nama Rimuru Tempest sebagai pelindung dirinya kelak. Kini, terlepas dari segala hal dalam kehidupan masa lalunya, Rimuru alias Satoru memulai perjalanan baru dengan tujuan yang baru pula. Jadi, ketika ia terbiasa dengan tubuh barunya, kelakuannya, kejenakaannya yang riuh bergemuruh di seluruh dunia, yang secara bertahap akan mengubah nasib seekor slime ini. Lanjut ke storyline. Mendengar bahwa Tensura memiliki cerita yang tak jauh berbeda dengan anime isekai lainnya, di mana di dalamnya terdapat karakter-karakter overpower yang menjalani hidup dengan menyenangkan, dikelilingi dengan harem-harem serta para pengikut yang setia. Tentu, aku gak berekspektasi lebih sih ya akan seperti apa cerita yang disajikan. Namun, setelah menontonnya, pandanganku sedikit berubah guys. Ini adalah sebuah anime yang sangat menarik. Meski begitu, ya memang memiliki berbagai macam klise ala anime isekai, tapi penyajiannya cukup memuaskan. Ceritanya sendiri sungguh sangat sederhana, dengan pola yang monoton yakni bertemu musuh baru, dikalahkan, lalu mereka jadi teman. Ya nggak ada masalah sih ya yang berarti tampaknya di sepanjang cerita. Terus konfliknya terlalu dangkal sih menurutku dan sangat mudah untuk diselesaikan. Ini memang menarik di satu sisi, tapi di sisi lain ini menjadi bumerang yang cukup menghancurkan. Karena sesuatu yang seharusnya digali cukup serius jadi terkesan sangat remeh. Bahkan momen yang seharusnya menyedihkan pun dibuat jadi gagal sedih. Sebagai contoh adalah ketika bentrokan dengan Kaisar Orc. Kekejamannya masih kurang dapat gitu, dikarenakan porsi waktunya yang terlalu sebentar. Sama halnya dengan Carbidis. Hal lain yang aku sukai dari anime ini adalah momen saat meninggalkan Mikami Satoru yang cukup menyentuh dan lumayan keren. Begitu pula dengan narasi yang dibawakan oleh si Rimuru yang berasa seperti break the fourth wall gitu.
Kemudian untuk karakternya. Untuk karakter utama, penggalian tak selalu menarik tanpa ada sesuatu yang spesial. Tak jauh beda dengan anime isekai generik yang lain. Tapi untuk karakter-karakter pendamping serta karakter minor yang muncul setelahnya, penggaliannya sangat bagus. Penjelasannya yang detail serta cukup terperinci membuat sedikit kita paham apa motivasi para karakter tersebut melakukan segala tindakan mereka. Ya, meski memang ada sih ya satu atau dua yang terkesan cukup dipaksakan. Oh iya, pemberian nama pada monster dan juga julukan untuk mengindikasikan kekuatan dari seseorang seperti Raja Iblis, Raja Binatang Buas, dan lainnya itu ya cukup menarik loh. Lalu untuk art. Untuk desain karakter sebenarnya terkesan tidak terlalu istimewa. Namun untungnya karakter-karakter penting memiliki desain yang lumayan enak dipandang sehingga membuat penilaianku terhadapnya cukup tinggi. Meski ada beberapa pula sanksi yang aku temukan pada desain karakternya, seperti ya pada Megalodon pendamping Carbidis yang malah tampak seperti ikan tongkol kalau dilihat dari ekornya. Lalu adegan aksinya juga digambarkan cukup intens loh, lumayan menghibur mata dengan pertarungan yang disajikan. Ya, Tensura ini juga sebenarnya memiliki visual yang lumayan creepy, seperti anggota tubuh yang terputus, darah yang muncrat kemana-mana, juga adegan predator. Namun ya karena kesan fun yang dibawa anime ini, kesan menyeramkan tadi sepertinya batal. Jadi gak ada serem-seremnya sama sekali deh. Oke, untuk sound. Sebagai sebuah anime aksi, Tensura sudah memiliki unsur yang cukup baik di dalamnya. BGM-nya keren, mampu memberikan momen yang cocok antara momen sedih, senang, dan yang lainnya. Efek suaranya juga lumayan, mulai dari adu jotos, dentingan suara pedang, terlebih pada ledakan. Semuanya membantu adegan aksi juga pertarungannya menjadi lebih intens, lebih enak untuk dinikmati. Jadi untuk kesimpulannya, mengusung genre yang paling banyak diminati oleh orang-orang sehingga terbilang tak sedikit karya yang sama dan mendekati, Tensura hadir di tengah-tengah itu semua, tetapi dengan template yang tak jauh berbeda, namun dengan hasil akhir yang tidaklah sama. Cerita ringannya tampak memang sengaja memberikan segala apa yang diinginkan oleh para fans, mulai dari kekuatan yang melimpah hingga bawahan serta evolusi yang bermacam-macam. Sejalan dengan itu pula, makanya Tensura ini termasuk anime yang sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi, untuk penilaiannya sendiri, berikut dariku untuk Tensei Shitara Slam Data Ken. Storyline 7,8. Pengemasannya yang memuaskan membuatnya cukup menarik dibandingkan isekai lain. Karakter 7,7. Penggalian karakter minornya kadang menyentuh hati. Art 7,8. Cukup suka dengan desain karakter-karakter utama, namun karakter yang lain masih terbilang kurang. Sound 8,1. Karena mampu memberikan pengalaman yang terasa lumayan nyata. Enjoyment 8,3. Untuk segala fan service yang diberikan. Dengan begini, nilai rata-rata yang berhasil diraih oleh Tensura adalah sebesar 7,9. Cukup besar ya untuk merekomendasikannya kepada kalian. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo tonton segera. Aku Gondes Anime, undur diri dulu. Sayonara.